Halo anak-anak, kita berjumpa lagi bersama Bu Erni di sini. Oke, hari ini kita akan belajar untuk mengurangkan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, setelah kemarin anak-anak belajar untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Kali ini kita akan belajar untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, ingin tahu seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke pengurangan pecahan penyebut berbeda. Nah, kalau penyebut berbeda, hal yang harus kita lakukan adalah apa anak-anak? Seperti kemarin, seperti penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari apa nak? KPK. Nah, ini materi yang sudah anak-anak dapatkan di kelas 4 ya. Oke. Misalnya kita ke yang pengurangan pecahan dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, langsung saja sebagai contoh. Misalnya ya, 1/2 dikurangi 1/4. Oke, perhatikan soalnya, ini ada 1/2 dikurangi 1/4. Ini adalah bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Sekarang KPK 2 dan 4. Berapa? Yaitu 4. Oke, sekarang 2 penyebut ini 2 dikali berapa hasilnya? 4 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Berapa? 1 dikali 2 hasilnya 2. Dikurangi 4 dikali berapa? Hasilnya 4 dikali 1. Berarti kalau penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga dikalikan 1. Berapa? 1 dikali 1 hasilnya 1. Tinggal menghitung karena penyebutnya sudah sama. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Per berapa? 4. Inilah hasilnya. Bentuk yang sudah paling sederhana. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Oke, sebagai contoh, guru punya soal ya 3/4 dikurangi 1/4. Nah, ini juga bisa menggunakan dua cara ya. Boleh kita kelompokkan bilangan bulatnya, boleh kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama kita pengelompokan. Maka
Bilangan bulannya kita keluarkan dulu, karena ini adalah pecahan biasa jadi tidak ada bilangan bulannya ya, sama saja ditambahkan 0. Ini bilangan campurannya 4/8 dikurangi 1/4. Oke. Sampai sini belum bisa dikerjakan ya, karena penyebutnya belum sama. Maka tiganya kita turunkan dulu, kita menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 8 dan 4. Berapa? 8. Oke, sekarang 8 dikali berapa supaya hasilnya 8? Dikali 1. Kalau penyebut dikali 1, pembilang juga dikalikan 1. Berapa? 4 dikali 1, hasilnya 4. Dikurangi 4 dikali berapa, hasilnya 8. Dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Berapa? 1 dikali 2, hasilnya 2. Maka ini sudah bisa dikerjakan karena penyebutnya sudah sama. Maka hasilnya 3. 4 dikurangi 2, hasilnya 2/8. Masih bisa disederhanakan atau tidak? Masih. Mengapa? Kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Memang, tetapi ada KPK 2 dan 8. Ya. 8 dan 2 itu bisa dibagi angka berapa? Dibagi 2. Maka KPK 2 dan 8 adalah 2. Sehingga diperoleh hasil 3. 2 dibagi 2, 1/8 dibagi 2, hasilnya 4. Maka hasil pengurangan 3 4/8 dikurangi 1/4 adalah 3 1/4. Oke, kita kembali ke pengurangan tadi, tetapi dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa. Kalau tadi dikelompokkan, kalau kita mengubah ke pecahan biasa. Oke, berarti yang perlu diubah yang mana? Hanya yang ini saja ya. Ini diubah menjadi, karena ini bentuknya pecahan campuran, maka perlu diubah menjadi pecahan biasa. Dengan caranya tadi ya. Oke, berarti kita harus mengubah ini dulu ya. Pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Berarti ini dikalikan terus dijumlahkan. Oke, 3 dikali 8 berapa? 24. 24 tambah 4 hasilnya 28. Per berapa? 8. Dikurangi 1/4. Oke, sudah bisa dikerjakan atau belum? Belum bisa. Maka harus diapakan dulu, karena penyebutnya ini belum sama. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK 8 dan 4. Berapa? 8. Sama seperti caranya yang tadi. 8 dikali berapa, hasilnya 8 dikali 1. Kalau penyebut dikali 1, pembilang juga dikalikan 1. 28 dikali 1, hasilnya 28. Dikurangi 4 dikali berapa, hasilnya 8 dikali 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Maka 1 dikali 2, hasilnya 2. Oke. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 28 dikurangi 2. Berapa? 26 dibagi 8. Oke. Masih bisa disederhanakan? Jelas, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang kita hitung. 26 dibagi 8 mendapat 3 ya. Ya kan, 3 kali 8 kan 24. Masih sisa 2/8. Oke, masih bisa disederhanakan? Tentu saja dengan dibagi dengan KPK-nya. Maka hasilnya 3, 2 dibagi 2, 1/8 dibagi 2, hasilnya 4. Hasilnya adalah 3 1/4.
Sama tidak dengan yang cara yang tadi? Sama saja. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan yang ketiga, yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Misalnya ada soal 2/3/4 dikurangi 1/2/8. Oke, bisa dilihat ya seperti ini. Ini bisa sama seperti pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa tadi. Bisa menggunakan dua cara. Bisa secara langsung dengan mengelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan yang kedua dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba ke cara yang pertama dulu, yaitu pengelompokan. Maka kita masuk ke 2 dikurangi 1 bilangan bulatnya. Bilangan pecahannya 3/4 dikurangi 2/8. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, yang bisa kita kerjakan dulu. Ya ini ya, bilangan bulatnya 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Oke, 3/4 dikurangi 2/8. Apakah sudah bisa dikerjakan? Belum. Mengapa? Karena penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berapa? KPK 4 dan 8. Hampir sama ya, 8. Seperti tadi. 4 dikali 2 supaya hasilnya 8. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga dikalikan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Dikurangi 8 kali berapa hasilnya? 8 dikalikan 1. Kalau penyebut dikali 1, pembilang juga dikalikan 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, sudah bisa dikerjakan ya, berarti karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita hitung 1. Pembilangnya tinggal kita kurangkan 6 dikurangi 2 hasilnya 4 per berapa? 8. Masih bisa disederhanakan? Masih. Dengan dibagi KPK-nya. KPK 4 dan 8 berapa? 4. Dibagi 2 dulu boleh tidak Bu? Boleh, tetapi akan lebih lama. Ya, tapi sebisanya anak-anak ya, senyamannya anak-anak. Maka hasilnya 1, 4 dibagi 4, 1 per 8 bagi 4, 2. Hasilnya 1 per 2. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan mengubah ke pecahan biasa. Jadi karena ini ada 2 pecahan campuran, maka kita mengubah masing-masing pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2/3/4. Sama seperti tadi caranya. 2 bilangan bulatnya dikalikan penyebut ditambah pembilang per penyebut. Berapa? 2 kali 4 ditambah 3. 2 kali 4 8. 8 ditambah 3 11 per 4 dikurangi 1 kali 8. 8 ditambah 2 10 per 8. Sudah bisa dikerjakan? Belum. Mengapa? Karena penyebutnya berbeda. Kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK 4 dan 8. Berapa? 8. Sama ya, kita hanya mau sedikit mengulang. 4 dikali berapa hasilnya? 8 dikali 2. Maka penyebutnya juga dikalikan 2. 8 dikali berapa hasilnya? 8 dikali 1. Kalau penyebutnya dikalikan 1, pembilangnya juga dikalikan 1. Tinggal kita hitung. 11 dikali 2, 22. Dikurangi 10 kali 1, 10. Oke. 22 kurangi 10, 12 per 8. Oke, sekarang sudah masih bisa disederhanakan? Tentu saja, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berapa? 12 dibagi 8. Sisanya 12 dibagi 8 mendapat 1. Ya kan? Sisanya berapa? 4 per 8.
Masih bisa disederhanakan? Masih bisa, karena ada KPK 4 dan 8, yaitu berapa? 4. Oke, berarti hasil akhirnya 1, 4 dibagi 4, 1 per 8 bagi 4, 2. Hasilnya 1/2 atau 1/2. Hasilnya sama kan seperti cara yang tadi? Tentu saja sama. Jika anak-anak memang betul-betul menghitungnya, maksudnya menghitungnya dengan benar, maka menggunakan cara apapun yang anak-anak bisa, pasti hasilnya sama. Oke, demikian video pembelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan. Segala kekurangan dalam video pembelajaran ini Bu Guru mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati. Dadah.